Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali kita akan memuji Tuhan pada pagi ini. Sebab kita percaya Dia adalah Allah yang baik atas kita semua. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kami mau beri yang terbaik bagi Engkau pagi ini Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Luar biasa pagi ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti lebih bersemangat lagi menyanyikan pujian ini dari awal. Mari. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, katakan, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sungguh kasih-Mu sempurna atas kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Woo! Pagi ini Tuhan, kami datang bukan hanya karena sedang memperingati apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Tapi pagi ini Tuhan, kami mau menyatakan dari hati kami yang paling dalam bahwa sesungguhnya tanpa Engkau kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kami hidup hari ini semua hanya karena kebaikan dan kemurahan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan
pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan,
akan terus kami alami sepanjang hidup kami. Haleluya. Amen. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada. Saya mengajak untuk kita pada hari ini yang secara khusus di Jumat Agung ini memperingati kematian Yesus di kayu salib. Bagian penting dari rencana penyelamatan umat manusia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kesempatan kami beribadah dan kami boleh mengingat kembali karya-Mu di kayu salib. Bawa setiap hati dan pikiran untuk mengerti kebenaran firman ini, hidup menjadi prinsip yang berbuah di dalam hidup kami semua. Memberi kemuliaan bagi nama Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan buka sama-sama dan membaca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kepercayaan kepada Yesus adalah ketentuan prinsip bahwa siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup kekal. Mengapa dikatakan manusia binasa? Manusia binasa oleh karena dosa. Dalam dunia ini saya maupun saudara tidak ada satu orang pun yang luput dari perbuatan dosa. Tertulis dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada satu orang pun yang luput di dunia ini dari perbuatan dosa. Dosa adalah perbuatan yang secara alami ada dan dimiliki oleh manusia. Akibat dari kejatuhan Adam, manusia pertama, lalu membuat kita semua memiliki sifat berdosa. Nah, keadaan manusia berdosa dalam hal ini saya mengkategorikan menjadi 3 macam model. Yang model pertama adalah manusia berdosa dan menyelesaikannya dengan cara yang benar. Apa cara yang benar? Mengakui dosa itu. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Ini adalah model dan macam orang berdosa yang menyelesaikannya dengan cara yang benar. Menyelesaikan dosanya yang saya maksud. Yang kedua, manusia yang berbuat dosa dan tidak mau menyelesaikan perbuatan dosanya. Yang kayak gimana model orang seperti begini? Kita tahu ada paranormal, orang-orang yang melakukan satu praktek santet. Mereka tahu bahwa itu salah tapi mereka tidak mau menghentikannya. Didasari oleh kebencian, didasari oleh kecemburuan dan lain sebagainya. Lalu kita tahu ada ajaran-ajaran radikalisme. Mereka berpikir itu benar tapi sebetulnya adalah perbuatan dosa dan mereka tidak mau menyelesaikan hal tersebut. Yang ketiga modelnya atau macamnya adalah manusia berdosa dan menyelesaikan dengan cara yang salah. Bagaimana maksudnya menyelesaikan dengan cara yang salah? Yaitu pertama menyelesaikan dengan kekuatannya sendiri untuk menghapus dosanya. Wah, gimana caranya? Ya dia berpikir dia bisa menghapus dosa dengan beramal, dengan berbuat baik, dengan kekuatannya sendiri.
dengan melakukan donasi-donasi atau sumbangan-sumbangan, hal-hal yang semacam itu. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini orang yang berdosa dan menyelesaikan dengan cara yang salah. Yang selanjutnya orang yang menyelesaikan dosa dengan cara yang salah, yaitu menyelesaikan dosa dengan melakukan dosa yang baru. Contohnya apa? Orang-orang yang kita dengar sekarang, artis-artis yang kita dengar baru-baru saja, mereka bercerai. Alasan daripada bertengkar, alasan daripada cerai itu karena mereka bertengkar, tidak ada kedamaian lagi di rumah tangga. Daripada bertengkar dan akhirnya berbuat dosa, lebih baik mereka cerai. Mereka pikir mereka meninggalkan dosa, namun mereka meninggalkan dosa dengan cara mereka melakukan dosa lagi, yaitu mereka bercerai. Bukankah seharusnya mereka berdoa, duduk bersama, lalu saling mendengar, butuh bantuan orang yang punya hikmat atau orang yang ahli dalam pernikahan, lalu rujuk kembali dalam kasih yang Tuhan berikan dan Tuhan perintahkan kepada kita? Mereka menyelesaikannya dengan cara yang berdosa lagi. Yang saya ingin tekankan dari 3 macam model itu, bagaimana keadaan manusia berdosa, bahwa dosa, akibat dari dosa itu membuat manusia semakin terbeban. Setelah manusia berdosa, dia dibebani lalu ditambah lagi dengan dosa dan semakin bertambah. Ketika semakin tambah beban itu, maka dia berhenti. Ada banyak orang yang oleh karena dosa dia berhenti, dia gak bisa kemana-mana. Dia gak bisa ngatur masa depannya. Dia diintimidasi oleh kesalahannya. Dia gak bisa maksimal. Dan bagian akhir daripada akibat dosa pada seseorang adalah maut. Roma 6 ayat 23 bagian A katakan, sebab upah dosa ialah maut. Ini yang saya mau tekankan. Keadaan dosa pada manusia itu tidak bisa dihilangkan. Ketika manusia berdosa itu akan membuat dia semakin terbeban dan terbeban sampai akhirnya maut menjadi bagiannya. Hanya ada mati atau ada kematian akibat dari dosa tersebut. Hari ini bersama-sama saudara dan saya mengingat kembali bahwa dosa-dosa kita itu bukan dihilangkan. Dosa-dosa kita itu ditanggung oleh Yesus Kristus. Kita yang terbeban, kita yang berat, kita yang berhenti, kita yang gak bisa lihat masa depan, kita yang terintimidasi, diambil bagian kita oleh Tuhan. Kita yang harusnya mati akibat daripada dosa yang telah kita lakukan, diambil oleh Yesus, ditanggung akibatnya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya saudara dan saya telah mati, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Haleluya, amin. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itulah karya salib. Itulah yang disebut sebagai karya terbesar. Pengorbanan hidup Yesus yang diberikan kepada kita, ganti dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Akibat dosa harus ada yang mati. Namun yang mati bukan saya dan saudara, melainkan Yesus yang mengambil dan menanggung itu, mati di kayu salib.
mari kita bersama-sama menghargai karya penebusan ini. Olehnya kita akan mengambil perjamuan yang sudah disiapkan untuk kita mengingat kembali karyanya yang besar dan ajaib. Kita akan mengangkat roti bersama-sama. Pada malam waktu dia diserahkan kepada para prajurit-prajurit, sebelumnya dia mengadakan perjamuan, dia mengangkat roti. Dia berkata bahwa perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Setiap kali kita mengangkat roti, kita mengingat bahwa tubuhnya lah yang menggantikan tubuh kita di kayu salib. Mari makan dalam rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersama-sama mengangkat anggur. Anggur yang ada adalah darahnya. Darah inilah yang dikatakan sebagai penebus. Menebus kesalahan dan pelanggaran kita. Darahnya tercurah oleh karena kematiannya di kayu salib. Oleh karena darahnya lah kita memperoleh hidup yang kekal. Mari kita minum bersama-sama dalam rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Seberapa banyak kita mungkin menyadari bahwa kita berpikir sesungguhnya Tuhan itu menghilangkan dan menghapus. Biarlah hari ini pengertian boleh kita dapat kembali. Roh Kudus mampukan kami mengerti bahwa sesungguhnya Engkau mengambil dan menanggung menjadi mati oleh karena kami di kayu salib Tuhan. Dan hari ini kami sebagai umat-Mu mau belajar dalam hidup kami untuk kami boleh menghargai kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami semua. Kesempatan memperoleh masa depan. Kesempatan terbebas dari intimidasi. Terbebas dari beban dosa. Di dalam nama Yesus Kristus kami menerima karya penebusan ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kita kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah memberikan dan mempersiapkan yang terbaik. Dan hari ini saya hanya akan membacakan satu janji yang Tuhan berikan kepada kita, kepada orang-orang percaya yang setia, yang rela, yang dengan sungguh-sungguh mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ini janji yang akan kita terima bersama Bapak Ibu Saudara. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Allah akan dapat mengimbangi pemberian saudara itu dengan memberikan kepada saudara segala yang saudara perlukan dan bahkan lebih daripada itu. Dengan demikian bukan saja kebutuhan saudara sendiri tercukupi, malah saudara akan berkelebihan sehingga saudara dapat memberikannya kepada orang lain dengan sukacita. Amin Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan bahwa setiap kita yang memberi dengan sukacita, Alkitab mencatat bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita kelimpahan. Lebih daripada apa yang sudah kita berikan dengan tujuan bukan untuk memperkaya diri, tapi supaya kita juga bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Siap untuk memberi? Silakan Bapak Ibu Saudara boleh memberikan lewat dompet digital yang sudah ada lewat QRIS kita atau mentransfer ke rekening BCA maupun rekening BRI yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi bisa ditransfer baik itu lewat dompet digital dengan men-scan QRIS kita atau mentransfer ke rekening gereja baik yang ada di BRI maupun di BCA seperti yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada surga. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahteranya. Tuhan memberkati dan mengasihi engkau. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah buah kandunganmu, keluargamu dan kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaan pelayananmu. Apa yang dibuat tanganmu dan dikerjakan tanganmu, dilakukan Tuhan untuk menjadi berhasil. Dan kemana kakimu melangkah di situ tanah diberikan kepadamu.
Tuhan memberkati segala studimu. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan engkau. Oleh karena Bapa di surga, Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan penyertaan daripada Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Besok ada perayaan Paskah bagi Citri Kids di onsite. Lalu pada tanggal 4 April ada perayaan Paskah, sekaligus kita merayakan ulang tahun daripada Gereja Citri Manahan di ibadah jam 9 pagi dan jam 11 siang sesuai registrasi Bapak Ibu Saudara-saudara. Sampai berjumpa. Yesus mengasihi kita semua.